Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat dan beriring salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita semua tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa mengistiqomahkan diri kita, meneguhkan hati kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan meludah di dalam masjid. Ya, meludah di dalam masjid. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya tempat yang ada di permukaan bumi ini, dari sekian banyaknya lokasi yang pernah kita datangi atau pernah kita pijak tanahnya, ada satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai di antara tempat-tempat tersebut, yaitu masjid. Ya. Jadi masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah kita harus menjaga kebersihan dan menghindarkannya dari berbagai hal yang bisa mengotori atau merusak kehormatannya. Ya, seperti membawa najis misalnya, atau membawa sesuatu yang kotor dan orang jijik dengannya. Ya, di antara yang menjijikkan gitu kan, yaitu ketika seseorang membuang ludah atau bahkan dahaknya di dalam masjid. Ya, apalagi zaman sekarang kan lantai masjid itu bisa dikatakan semuanya sudah dalam bentuk ubin. Ya, sehingga akan semakin jelas terlihat ya, kotoran tersebut. Ya, dan itu pasti akan mengganggu manusia dan tentunya akan merusak kehormatan masjid. Ya. Jadi kita dilarang untuk membuang ludah, membuang. Sebetulnya tidak terbatas pada ludah gitu kan. Semua hal yang bisa mengotori masjid itu dilarang di dalam, melakukannya.
Misalnya ngupil, ya, ngupil di dalam masjid, atau misalnya potong kuku di dalam masjid, ya. Atau misalnya luluran, bukan nggak boleh luluran, cuman kalau di dalam masjid kan jadi kotor gitu, maka nggak boleh hal tersebut dilakukan di dalam masjid, karena berpotensi dan berpeluang mengotori masjid. Ya. Namun ketika kita membuang ludah atau dahak, ya, kemudian kita eh, buang ludah itu pada sapu tangan kita atau tisu yang kita bawa, kemudian kita simpan, itu nggak ada masalah. Yang terlarang adalah apabila ludah atau dahak itu kita buang, ya, di dalam masjid, ya di karpet masjid, di lantai masjid, di dinding masjid, di tiang masjid, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita amankan pada tisu, ya, kemudian kita buang gitu, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ya. Dalam sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha." Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan kafaratnya adalah memendamnya. Ya. Yang dimaksud dengan memendamnya, yang menimbunnya di sini adalah kalau lantai masjid itu dari pasir atau tanah gitu. Ya. Tapi kalau lantai masjid itu berupa sesuatu semen atau kapur, ya seperti sekarang kita kayak ubin gitu ya, maka ia meludah di kainnya, tangannya atau yang lain. Ya. Jadi beda ya, kondisi masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dengan di zaman sekarang. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam lantainya itu masih masih pakai tanah gitu kan, masih pakai tanah, sehingga kalaupun ya tidak sengaja meludah di dalam masjid atau sengaja gitu, maka kafaratnya adalah dipendam gitu kan, dipendam agar tidak mengganggu manusia, agar tidak mengotori masjid. Namun demikian ini tetap sebuah kesalahan, ya. Ini tetap sebuah kesalahan gitu. Sama ya seumpama di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu kan, dan hadisnya itu masyhur gitu. Ada seorang badui yang kencing di dalam masjid itu kan. Dan Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menyiram. Jadi siram di bagian yang terkena kencingnya itu. Ya, karena memang lantainya itu masih lantai lantai tanah, sehingga disiram itu sudah mencukupi gitu. Beda kalau di zaman sekarang gitu kan. Kalau ada yang kencing di dalam masjid, kalau disiram doang kan nggak cukup. Mesti dibersihkan, mesti dikeringkan gitu. Mesti di airnya itu di air hasil cucian itu mesti dibuang keluar gitu. Ya, itu yang penting untuk kita ketahui. Jadi kalau misalnya masjidnya itu terbuat dari, maksudnya lantainya itu masih tanah, maka dipendam. Tapi kalau eh, lantainya itu sudah dari ubin, ya maka silahkan menggunakan sapu tangan, menggunakan tisu gitu. Ya, ada makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi larangan ini ya berkaitan dengan masalah kehormatan masjid, kebersihan masjid. Ya, kita mesti menjaga kehormatan masjid. Jangan sampai tindakan kita, jangan sampai perbuatan kita justru merusak kehormatan masjid. Tentu ini adalah perbuatan yang kurang ajar. Kita tahu masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Antum datang mengotori rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kalau orang bertamu ke rumah antum misalnya?
tiba-tiba dia buang ludah atau dahak di lantai rumah antum. Apa yang antum pikirkan? Apa yang antum rasakan? Kesel gitu kan. Mau marah gitu. Itu ya tabiat manusia. Kalau rumah antum nggak mau ada orang yang buang ludah, buang dahak di sana, buang kotoran di sana, ya. Maka begitu juga di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan hal-hal yang demikian di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain ya merusak kehormatan masjid, itu juga bisa mengganggu manusia gitu, mengganggu manusia. Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, ya, di dalam syarah Bulughul Maram gitu kan, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya tidak meludah di lantai masjid, apalagi di masjid zaman sekarang gitu kan, masjid zaman sekarang, ya. Karena apa? Ini disamakan dengan tidak boleh menghinakan masjid dan orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi orang yang meludah di lantai masjid itu berarti dia menghinakan masjid gitu, berarti dia menghinakan masjid. Kemudian ya, meludah di dalam masjid juga termasuk, ya, dosanya itu dicatat, ya, dosanya itu dicatat. Kemudian meludah di lantai masjid ini termasuk dosa yang dicatat, termasuk dosa yang dicatat. Dan kalau memang ingin meludah, misalnya di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencari tanah lapang, misalnya antum di tengah-tengah Masjidil Haram, misalnya kan itu repot mau ke pelataran luar gitu kan, mau keluar dari area masjid itu kan membutuhkan waktu. Maka antum bisa atau boleh menggunakan sapu tangan gitu, menggunakan tisu gitu, ya. Atau menggunakan pakaian itu boleh, ya. Tidak boleh adalah ketika liur atau dahak itu dibuang di lantai masjid, di dinding masjid, di tiang masjid gitu, kita nggak boleh. Dan kalaupun lantai masjid masih berupa tanah lalu ia meludah di lantainya, ya berarti ludah tersebut harus dipendam agar tidak mengganggu orang lain. Ada bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala ana yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaih wa fi riwayah atau tahta qadamihi." Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian itu sholat, maka sebetulnya ia tengah bermunajat kepada Rabbnya. Maka kata Nabi, janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya, ke samping kanannya, ya, atau ke samping kanannya. Tetapi meludahlah ke samping kiri, di bawah telapak kakinya. Gitu kan? Dalam riwayat lain, ya, atau di bawah telapak telapak kakinya. Maka dalam hadis ini tegas Nabi alaihi salatu wasallam, ya, menegaskan kepada kita bahwa kita tidak diperkenankan untuk meludah, ya, menghadap ke kiblat, apalagi di dalam sholat. Kita ambil faedah hadis ini, jemaah, ya. Yang pertama bahwasanya bermunajat itu berarti menghadap Allah dengan zikir, doa, dan tilawah ayat gitu. Yang dilakukan saat bermunajat adalah khusyuk dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, hadis ini merupakan dalil, ya, larangan orang yang sholat agar menghindari meludah ke depan dan ke kanan.
Ini berlaku bagi yang sholat di dalam atau di luar masjid. Ya. Jadi di dalam sholat itu kita tidak dibolehkan untuk meludah ke depan, ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ya. Kalaupun harus meludah, gitu kan, ya, maka meludah ke sebelah sebelah kiri di bawah telapak kaki. Dan ini berlaku di dalam masjid atau di luar masjid. Ya. Alasan terlarangnya kita meludah ke depan karena yang melaksanakan sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun larangan meludah ke kanan, karena di kanan itu ada malaikat, ya, sebagaimana disebutkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, maka ya secara etika nggak sopan gitu kan. Ketika kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, kita kemudian meludah ya tepat di hadapan, ya, terus kita sholat. Samanya kalau kita ngobrol dengan orang gitu kan, tiba-tiba kita meludah, sopan nggak? Nggak sopan. Apalagi kalau yang di depan kita itu adalah bukan orang biasa gitu. Maksudnya memiliki kedudukan dan lain-lain, orang yang terhormat. Kalau kita meludah ya marah dia gitu. Karena tidak beretika. Begitu juga ketika kita sholat, maka kita jaga adab. Kita jaga adab, jangan sampai kita merusak ibadah kita sendiri gitu. Kemudian secara eksplisit ya, secara zahir tentunya hadis ini menunjukkan haram, ya, keharaman. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kemurkaannya ketika melihat ada yang meludah ke arah kiblat saat sholat. Jadi hadis ini secara eksplisit ya menggambarkan akan keharamannya saat sholat yang meludah ke arah depan atau ke kanan gitu kan. Dan kalau memang darurat ya ingin meludah saat sholat, maka hendaknya meludah ke sebelah sebelah kiri atau ke samping kiri di bawah telapak kaki gitu kan. Dan ini ya meludah ke samping kiri gitu kan. Ini kalau sholat itu dilakukan bukan di masjid gitu kan, di luar masjid, di rumah atau di lapangan ya sendirian. Karena kita tahu kalau sholat jamaah kita meludah, nah, itu bisa mengganggu jamaah yang lain gitu kan, bisa mengganggu jamaah yang lain. Ya. Yang jelas kalau mesti meludah di dalam masjidnya lebih aman kita menggunakan tisu gitu kan. Kalaupun di dalam sholat eh, jamaah ya dalam kondisi rame gitu kan, bisa meludah tapi menggunakan tisu gitu kan, agar tidak mengganggu yang lain misalnya. Atau misalnya seperti kita merasa ada sisa makanan di mulut kita saat sholat, maka kita itu jangan diludahkan, jangan dibuang menggunakan ludah gitu. Gunakan sapu sapu tangan gitu ya. Kemudian disimpan di kantong. Seorang yang sedang sholat berarti dia tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka hendaknya seseorang itu ketika dia sholat hendaknya dia khusyuk. Ya khusyuk dalam sholatnya, mengikhlaskan hati dan menghadirkannya. Tentunya di dalam sholat hendaknya kita mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam munajat itu. Seperti apa membaca Al-Qur'an, berzikir gitu kan, dan mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala tetap ya berada di atas langit beristiwa gitu kan. Walaupun Allah ya, disebutkan atau dikatakan berada di hadapan kita. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis hadis tersebut. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Anta fala tujahal kiblati ja'a yaumal qiyamati
wa taflatahu baina ainaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan diludahi di antara kedua matanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi hadis ini merupakan larangan kita untuk meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang meludah ke arah kiblat nanti ia akan datang pada hari kiamat dengan diludahi di antara kedua matanya. Oleh karena itu larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini tegas gitu kan. Maka dalam kondisi sholat atau dalam kondisi yang biasa ya nggak sholat gitu kan, dalam keseharian, maka kita tidak boleh meludah ke arah kiblat atau meludah ke sebelah kanan, itu tidak boleh. Maka kalau ingin meludah ya meludahlah ke sebelah sebelah kiri gitu kan, meludah ke sebelah kiri. Kemudian kalau di dalam sholat misalnya kita merasa memang diganggu oleh setan gitu kan, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita memang diperintahkan untuk meludah ke sebelah kiri itu 3 kali. Meludah ke sebelah kiri 3 kali. Namun demikian, ludah yang kita lakukan itu hanya udara yang dikeluarkan dari mulut dengan sedikit saja campuran ludah gitu. Ya, bukan berarti mesti mengeluarkan air liur ya, seperti umumnya kita membuang ludah gitu kan, atau sampai keluar dengan dahak-dahaknya, enggak ya. Oleh karena itu dalam sholat pun kalau kita merasa diganggu gitu kan, maka kita bisa membuat isyarat ke sebelah kiri, meludah ke sebelah kiri gitu, sebanyak 3 kali gitu kan. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diperkenankan untuk meludah ya, di dalam masjid sebetulnya. Karena ini akan merusak kehormatan masjid ya, berpeluang untuk mengotori masjid. Kalau tanah masjidnya itu masih dalam kondisi lantainya itu tanah, maka ludah itu mesti dipendam agar tidak mengganggu manusia. Kalau lantainya itu sudah pakai ubin gitu kan, dan ingin membuang ludah bisa, tapi pakai pakai tisu, pakai sapu tangan atau pakai pakaiannya gitu. Jangan dibuang di lantai masjid, jangan dibuang di dinding masjid, di tiang masjid, karena itu bisa mengotori masjid, ya, merusak kehormatan masjid. Selain itu adalah tindakan yang menjijikan dan dapat mengganggu orang lain gitu. Oleh karena itu jangan ya, mengotori masjid lah. Jangan mengotori masjid ya, jangan sampai kita keteledoran kita. Jangan sampai karena kita masa bodoh ya, kan udah ada tukang bersihnya gitu ya. Udah ada yang tukang bersihkan gitu. Jangan sampai kita kemudian mudah-mudahan dalam mengotori masjid. Karena disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dosanya itu dicatat, ada dosanya. Kalau kita sengaja meludah ke lantai masjid, apalagi lantainya itu yang sudah pakai ubin gitu kan, maka ada dosanya. Gitu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya.